aku tuh merasa kita harus memandang anak tuh bukan seseorang yang gak tahu apa-apa ya. Jadi kadang tuh kayak kita ngerasanya kayak, oh anak tuh udahlah dia usianya lebih muda, terus mereka masih kecil, mereka tuh gak tahu apa-apa gitu. Kita yang paling tahu, kita yang udah ibaratnya menelan asam garam dunia gitu. Jadi kita secara tidak sadar tuh mengerdilkan anak-anak kelas 4 SD bisa kayak gitu, meledak-ledak. Ternyata pas aku lihat akta kelahirannya ibunya beda, terus dia kayak cerita intinya papanya dia tuh suka kayak pukulin dia gitu di rumah, dan ibunya dia yang tidak tertulis di akta kelahiran itu dia juga udah gak tahu ada di mana ibunya gitu. Jadi tuh kayak sedih banget ya gitu. Galih Sulistianingrah atau yang akrab dipanggil Galih adalah seorang praktisi pendidikan sekaligus CEO and co-founder Smarttik Indonesia, sebuah platform edukasi yang berfokus pada pembelajaran matematika dan logika yang personal dan adaptif untuk anak. Sebelum mendirikan Smarttik Indonesia, Galih menempuh pendidikan S2 di University College London pada bidang Educational Planning, Economics, dan International Development, serta pernah menjadi guru di sekolah dasar negeri selama kurang lebih 4 tahun yang membentuk perspektifnya terhadap pendidikan yang lebih empatik dan kontekstual Indonesia. Dan juga pernah bekerja di berbagai perusahaan pendidikan yang ada di Indonesia. Apa sih boundaries dari kita showing kalau kita care versus kita biarin aja kamu merasakan konsekuensi. Bayangin itu di Jakarta Pusat. Jadi tuh aku kayak oh my god gitu. Kita sering ngomongin oh negara Indonesia tuh kayak oh Jawa sentris gitu ya. Apalagi yang di daerah-daerah luar yang terpencil, terpelosok. Tapi bahkan di Jakarta pun itu separah itu ternyata ketimpangannya. Rumah adalah sekolah pertama buat anak ya. Menurut Galih apa sih pelajaran terpenting yang seharusnya kita sebagai orang tua kasih tahu dulu ke anak sebelum ke sekolah? Hai Mama Boss, welcome to Boss Mama Podcast, tempat kita diskusi tentang parenting, self-development, and anything related to our growth. Nah, kalau kita sebagai orang tua, itu kan kita adalah guru anak di rumah. Tapi kayak aku suka wondering gitu loh, apa sih makna dari guru atau pendidik? Menurutku itu kan bukan cuma sekedar title yang ada secara formal ya, tapi punya a deeper meaning. Jadi kali ini tuh aku pengen ngobrol sama seseorang yang udah berkecimpung di dunia pendidikan banyak dan lama banget di berbagai playground kalau aku bisa bilang tanda kutip ya, karena selain pernah menjadi guru SD, pernah juga menempuh pendidikan S1 di sini, S2-nya juga di luar di UCL ambil Education Planning. So sekarang juga ngebangun platformnya sendiri untuk membangun mathematical thinking anak-anak Indonesia. So thank you Galih udah datang. Thank you the for one and only. Thank you for having me Kak Sabrina. Sekarang berarti lagi sibuk apa nih di Smarttik? Kita lagi ngembangin gimana caranya bikin anak-anak tuh cinta belajar matematika sejak dini ya, dan dengan cara yang menyenangkan juga gitu supaya mereka nggak trauma sama matematika. Iya kan, kalau aku tahu Smarttik tuh dibikin kayak game tapi matematika. Bener. Like I want to discuss a lot about that, tapi aku pengen kayak tarik undur dulu kali ya. Karena kalau aku lihat Galih itu profilnya benar-benar dari S1 berkecimpung di jurusan pendidikan, kerja juga pernah pendidikan sektornya tuh bahkan dari engineering for kids, pernah juga di berbagai sektor ya. Dan mungkin apa yang mendasari kamu untuk melanjutkan terus profesi di era pendidikan sampai bahkan S2 juga ya di luar? It's a calling sih, kayaknya panggilan tuh memang ke situ ya. Pas waktu masih SMA tuh sebenarnya nggak pernah berpikir akan jadi guru gitu, karena kebetulan keluarga tuh ayah ibu emang udah guru gitu kan. Jadi pengen influence itu juga bener. Jadi mungkin kayak exposure terbanyak di pendidikan. Tapi selalu kayak punya penolakan gitu. Masa ayah ibu udah guru, aku guru juga sih gitu. Cuma somehow kayaknya pada akhirnya merasa kalau pengen punya pengaruh dalam hidup orang dan merasa pengen bisa bermakna gitu ya, punya purpose tuh salah satunya tuh lewat pendidikan kan sebetulnya. Gimana kita bisa membantu anak untuk mencari potensi terbaiknya mereka tuh apa. Dan itu tuh proses juga sebenarnya, proses aku menerima bahwa kayaknya memang panggilanku tuh di pendidikan gitu. Sampai akhirnya aku lanjut S2 kan. Jadi waktu pas selesai S1 di pendidikan guru sekolah dasar, merasa bahwa oke, apa yang aku bisa lakukan lebih gitu untuk bisa punya andil
nggak cuma di kelasku tapi di bahkan kalau bisa satu level negara gitu kan. Jadi aku ngerasa perlu punya kompetensi dan pemahamannya dulu nih. Dan akhirnya ngelanjutin S2-nya tuh ke pendidikan juga gitu kan. Waktu itu dapat beasiswa LPDP juga ke sana. Dan pas ngomong sama juri, bukan juri, apa sih kita sebutnya kayak panelis gitu. Aku tuh kayak punya satu kertas A3 gitu, yang isinya tuh kayak what would I do in 5 years time gitu. Yang sebenarnya nggak ada gurunya karena aku tuh pengennya ngedesain, karena waktu itu aku datang dari background STEM kan. Aku ngajar di Engineering for Kids tuh backgroundnya STEM. Jadi aku ngerasa kayak STEM is the best method for kids in Indonesia gitu, without bener-bener mikirin the context gitu kan. Kayak waktu itu aku merasanya oke, pengen tahu STEM dan pengen implement STEM itu di level kebijakan. Makanya pas S2 tuh aku ngambilnya educational policy, educational planning, nggak berpikir untuk jadi guru. But along the way aku kayak belajar di sana bahwa ternyata buat apa kalau seandainya gitu ya aku dikasih kesempatan untuk terlibat di policy making, tapi aku nggak pernah bener-bener tahu permasalahan sistematis di Indonesia. Dan kalau ngomongin pendidikan Indonesia, ngelihat demografi warga negara kita, itu kan sebenarnya lebih banyak mereka tuh datangnya dari sekolah-sekolah negeri gitu kan. Jadi aku tuh kayak kind of like challenge myself gitu loh. Aku mesti tahu dulu nih sebenarnya masalah di akar rumput tuh apa gitu. Dan balik, akhirnya aku memutuskan jadi guru di sekolah dasar negeri. Dan kayak itu tough banget, itu wow banget. Dan gitu. kamu juga sampai 4 tahun lebih kan 4 tahun lebih, yang kayak orang merasa 4 tahun itu mah cepet banget, tapi 4 tahun buat aku tuh kayak itu cukup berdarah-darah gitu. Cuman akhirnya aku merasa nggak menyesal karena aku tahu gitu ternyata salah satu akar permasalahan kenapa pendidikan di Indonesia tuh timpang banget, itu tuh datangnya dari keluarga gitu. Jadi kayak bagaimana kesejahteraan keluarga di negara kita itu kan juga sangat-sangat varied ya. Kayak maksudnya ketika ada keluarga yang punya akses ke pendidikan, anaknya bisa dikasih les-les, dikasih akses buku-buku berkualitas, orang tuanya hadir gitu. Ya udah pasti secara performa belajar itu jauh lebih tinggi biasanya ya. Biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang orang tuanya harus kerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nggak bisa tuh punya ruang untuk mikirin hadir buat anak. Buku tuh nggak bisa kebeli karena makan aja susah nih. Itu udah pasti beda gitu secara input anak-anaknya. Itu sih menurut aku tuh kayak pengalaman yang aku value banget dalam 4 tahun aku jadi guru sekolah dasar negeri. Iya, karena kan begitu kamu lulus, kamu langsung menjadi guru sekolah dasar. Waktu itu di mana? Aku waktu itu tuh ngajar di daerah Jakarta Pusat. Jadi kayak even Jakarta kan, kamu cerita kalau bahkan kamu udah di Jakarta Pusat banget nih, kita nggak bicara ke provinsi lain, tapi kamu pun merasa ada gap. Itu ada apa sih gapnya yang kamu rasain? Karena itu tuh deket banget sama istana, deket banget sama balai kota gitu ya. Maksudnya bener-bener di sentral, di tengah. Tapi secara ketimpangan tadi ya, kalau kita ngomongin akses belajarnya, terus kesejahteraan orang tuanya, itu tuh sangat-sangat mempengaruhi bagaimana anak-anak ini tuh datang ke sekolah gitu. Jadi kayak aku tuh baru belajar juga ya waktu pas di S2. Aku belajar kalau jenis-jenis kekerasan buat anak yang sering luput dari pembicaraan orang itu adalah pengabaian. Pengabaian itu termasuk gimana anak kalau datang ke sekolah itu bajunya lusuh, terus kayak mukanya tuh kayak muka yang emang gimana sih, anak belum mandi gitu ya. Terus datang ke sekolah tuh lemes karena dia nggak makan gitu. Terus pas dibuka tasnya nggak ada isinya, karena bahkan alat tulis dan pensil aja tuh nggak punya gitu. Bayangin itu di Jakarta Pusat. Jadi tuh aku kayak oh my god gitu. Kita sering ngomongin negara Indonesia tuh kayak Jawa sentris gitu ya. Apalagi yang di daerah-daerah luar yang terpencil, terpelosok. Tapi bahkan di Jakarta pun itu separah itu ternyata ketimpangannya. Dan udah pasti itu berpengaruh dong sama, karena kan nutrisi itu mempengaruhi juga ya gimana anak tuh bisa mikir. Terus juga ya selain nutrisi, affection lah ya, gimana dia punya kasih sayang. Dia cukup gak sih di rumah? Jadi kalau dia nggak cukup di rumah, dia kosong nih datang ke sekolah, ya dia jadinya bukan mencari pelajaran tapi mencari kasih sayang, mencari perhatian dari orang lain. Dan kadang-kadang itu projectingnya tuh nggak dari
behavior yang kita anggap baik gitu ya. Kadang mereka mencari perhatian tuh dengan ya perilaku menyimpang gitu. Aku makanya ngerasa bahkan tadi hal yang pertama kamu mention tuh keluarga ya. Jadi kayak kita tuh nggak bicara terlalu menghafal atau kita nggak bicara kurikulum yang gimana-gimana, tapi ternyata dari rumah pun, dan aku paham juga ya kalau ada memang keluarga orang tua yang karena kapasitasnya tidak ada nih untuk hal-hal yang karena sudah mungkin udah berat untuk living setiap harinya, mencari nafkah. Jadi itu menjadi ya sebenarnya loop ya, dan itu jadi tantangan tersendiri gak sih sebagai kamu waktu tadi kan sebagai guru SD menerima murid-murid itu kan sudah di luar kontrol kamu nih sebagai guru. Nah, and then bagaimana cara kamu filling their cup sebagai guru, karena kan ternyata gak bisa dengan gimana mau masuk istilahnya kalau kamu ngajar one way tapi merekanya juga susah nih di fill cupnya. Jadi emang aku berusaha untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya mereka dulu gitu ya. Misalnya kayak aku ingat banget 32 murid. Kalau di Jakarta tuh kita punya rasio satu kelas tuh harus 32. Bayangin satu guru banding 32 anak, menurut aku itu aja tuh udah gak ideal gitu ya. Bener banget. Dan 32 ini tuh datang dari background yang sangat beragam. Yang background sangat beragam itu mempengaruhi cara mereka belajar juga kan. Jadi tuh sebenarnya sangat sulit untuk kita langsung masuk ke, menurutku ya, pelajaran akademis gitu. Karena menyamakan kemampuannya mereka, it's another challenge gitu. Jadi menurut aku justru yang pertama kali aku lakukan adalah membuat gimana iklim kelas tuh terasa positif, iklim kelas tuh terasa supporting each other juga gitu, dan mereka merasa diterima di kelas itu apapun backgroundnya. Jadi pertama kali tuh justru kayak kan biasanya kalau di sekolah negeri tuh kursinya ya kamu kebayang lah ya kursi-kursi yang zaman dulu kita yang kayu itu ya. Bener, yang kayu itu. Terus aku kayak minta mereka, oke kita singkirin nih kursi-kursinya, kita duduk di bawah yuk gitu. Jadi kayak kita circle time. Lumayan gitu. Gebrakan ya itu. Lumayan. Aku juga SMA negeri soalnya, tapi itu kan SD ya. Bener. Tapi gebrakan juga sih. Bener. Jadi kayak mereka juga kaget kan, apa nih nggak common kan biasa dilakukan ini, tapi dengan kayak duduk on the same level, terus aku duduk sama mereka, terus kayak kita ngobrolin tentang apa sih biasanya kamu kalau ke sekolah, apa yang bikin kamu semangat ke sekolah, dan dari situ kita saling dengerin satu sama lain, terus saling tahu oh ternyata tujuan ke sekolah tuh beda-beda ya. Ada yang tujuannya kayak mau dapat uang jajan, mau main sama temen, terus kayak ya ada juga jawaban-jawaban normatif lah ya, mau pintar, mau membahagiakan orang tua gitu. Tapi dari situ pertama kita belajar belajar bahwa tiap orang tuh berhak punya pendapat yang beda-beda gitu ya, nggak semua orang harus sama. Terus kedua kita belajar bersepakat, oh jadi dari tujuan-tujuan yang beda nih, tujuan satunya apa ya? Oh berarti misalnya tujuan satunya adalah kita sama-sama pengen punya kemampuan untuk bisa misalnya ngerjain apa gitu lah ya, ngerjain soal-soal, atau untuk bisa punya kemampuan memperlakukan teman-teman dengan baik gitu. Jadi ketemu di tengah. Nah proses ngajak anak ngobrol yang di luar pelajaran ya, yang nggak tiba-tiba langsung ngomongin. Ini not on your job description loh istilahnya kali. Tapi ternyata itu works. Itu core-nya ternyata. Core-nya. Karena mereka jadi ngerasa mereka tuh involve gitu, bahwa suara mereka tuh penting di kelas itu, dan mereka adalah bagian dari kelas itu. Jadi ownership-nya tuh shared gitu loh. Ownership-nya gak cuma di aku doang gitu sebagai gurunya mereka, tapi bahwa mereka sama-sama punya tujuan yang jelas gitu ya, dan mau saling support satu sama lain. Itu yang akhirnya bikin di kelasku tuh tiap ada anak yang misalnya jawab soal itu tuh sebenarnya gampang banget gitu ya, soal matematika yang gampang banget buat yang lain, tapi karena kemampuan anak ini misalnya karena dia rada tertinggal gitu ya, mereka tuh nggak ada lagi tuh keinginan untuk nyorakin anak itu karena misalnya jawabannya salah, atau karena kayak ya elah itu mah gampang gitu buat aku. Nggak ada lagi kayak gitu karena udah tahu bahwa tiap orang tuh datang dengan background yang beda-beda, kemampuan yang beda-beda, dan kita di sini tuh sama-sama mau ngebuat semua orang tuh kayak mencapai tujuannya bersama gitu loh. Jadi tuh bener-bener buat aku kayak menyembuhkan juga ya, kayak menyembuhkan inner child juga, karena kan jarang ya dulu misalnya kita sekolah tuh yang kayak gurunya beneran langsung belajar, beneran mau go the extra mile memenuhi kebutuhan emosional yang sering kali mungkin gak banyak anak tuh
dapat di rumah gitu. Dan karena waktu terbatas. Dan itu karena waktunya terbatas kamu juga. butuh berapa lama bener. tuh untuk akhirnya kayak cair? Iya, Karena kan iya, aku iya, kebayang iya. awalnya pasti awkward, gak mau keluar, anak-anak kan. Betul. Itu tuh memang iya aku sepakat banget sih. Kadang-kadang guru nggak melakukan itu ya karena waktunya terbatas dan karena kita udah punya tuntutan yang lebih juga gitu ya dari apa yang diharapkan di kurikulum. Aku butuh sekitar kayak untuk benar-benar bikin iklimnya positif tuh 1 semester sebenarnya. 1 semester. Yang kayak diulang terus diulang jadi kayak Jadi kalau itu misalnya setiap pertemuan. benar, circle jadi kayak time. setiap pertemuan tuh selalu ada circle time-nya sedikit. Tapi buat bener-bener bikin fondasinya kuat tuh sebetulnya seminggu awal waktu kayak masa pengenalan lingkungan sekolah lah ya. Di awal-awal baru masuk tuh kan kita nggak yang belajar efektif banget. Itu sebenarnya udah cukup sih. Kalau kayak kita nggak langsung belajar, kayak maksudnya belajar as in buka buku ngerjain soal gitu ya, tapi bener-bener connect dulu lah satu sama lain. Itu cukup fondasi yang cukup menurutku untuk kayak menentukan tone 1 tahun kita belajar di kelas itu gitu. Ini kan berarti kamu kayak bringing something yang gak menjadi common practice mungkin guru-guru di saat itu. Itu gimana penerimaannya dan apakah jadi Iya. ada cerita menarik gitu di balik situ? Pastilah ya, namanya sesuatu yang nggak common tuh pasti dianggapnya asing kan pertama kali, dan dianggapnya kayak ngapain sih kayak gitu kayak ngapain sih repot-repot gitu. Cuman aku ngerasa wajar mungkin terlihat kayak asing seperti itu dan terlihat ada kayak rejection ya di awal-awal tuh. Aku ngerasa rejectionnya tuh kuat banget gitu karena kayaknya ketika aku udah ada di dalam sistem tuh aku jadi lebih sadar bahwa beban guru tuh berat banget dan seringnya tuh kita nggak dapat support yang kita butuhkan. Jadi yang kita bawa tuh kayak udah apa ya, capek duluan gitu loh. Sisa-sisanya nggak sih? Iya, kayak udah capek duluan. Jadi setiap mau bikin sesuatu yang inovatif atau baru tuh kerasanya kayak nanti paling cuman bertahan berapa lama terus udah gitu. Kayak rasa menyerahnya tuh kuat banget soalnya banyak hal yang kita gak bisa kendalikan kan. Jadi ya memang di awal-awal aku ngeliatnya kayak gitu. Tapi along the way aku merasa pada akhirnya kayak guru-guru lain melihat ternyata ada juga ya hal-hal yang bisa kita ambil nih, yang bisa kita tiru dan kita lakukan juga. Dan itu beneficial buat anak-anak dan buat kita sendiri gitu. Karena kitanya jadi gak capek untuk terus-terusan ngoreksi anak-anak gitu. Ketika dikoreksi kan anak tuh cenderung ngerasa kayak ngapain sih, terserah lah aku mau ngapain, aku mau melakukan apa gitu. Tapi ketika ownership-nya dibalik, nggak cuma di guru doang, tapi ownership-nya juga ada di murid-murid, mereka tuh lebih mau mengemban tanggung jawab bersama gitu. Ketika mereka sadar apa yang menjadi peran dan tanggung jawab mereka juga di kelas gitu. Jadi aku selalu bilang ke guru-guru, mungkin capeknya di awal nih, tapi sebenarnya kalau kayak udah kita berhasil lakukan itu selama proses 1 tahun tuh bakal enak banget loh. Dan ya udah guru-guru lain juga ya bener ya akhirnya ngeliat gitu. along the way ya. Iya. Nah ini kan menarik karena pengen ngebangun ownership untuk anak tuh kan berlaku selain dari guru, orang tua di rumah juga pengen bikin sense of ownership. Bener. Nah gimana cara kamu menanamkan hal itu ke anak-anak? Apakah dengan continuously sharing goals kita apa, continuously checking in mereka satu-satu? Gimana sih cara ngebangun sense of ownership ke anak-anak? Iya, aku tuh merasa kita harus memandang anak tuh bukan seseorang yang gak tahu apa-apa ya. Jadi kadang tuh kayak kita ngerasanya kayak anak tuh udahlah dia usianya lebih muda, terus mereka masih kecil, mereka tuh gak tahu apa-apa gitu. Kita yang paling tahu, kita yang udah ibaratnya menelan asam garam dunia gitu. Jadi kita secara tidak sadar tuh mengerdilkan anak gitu ya. Padahal anak tuh sebenarnya punya sense of agency juga gitu. Mereka juga punya kayak pertama rasa ingin tahu yang tinggi, dan kalau kita kasih tahu mereka tujuannya apa jelas, kita kasih mereka kesempatan untuk terlibat, mereka tuh jadi merasa ternyata aku bisa ya melakukan ini. Jadi confidence-nya tuh lama-lama tuh terbentuk gitu. Nah menurut aku dengan kita punya persepsi itu ya, bahwa kalau Ki Hajar Dewantara tuh bilangnya menghamba sama anak gitu. Menghamba tuh kan kayak melayani anak banget, dan memandang anak tuh nggak cuman semata-mata mereka adalah objek gitu, tapi mereka subjek juga gitu. Mereka adalah orang yang sama seperti kita, yang juga bisa melakukan hal-hal secara mandiri gitu ya, dan berhak punya suaranya sendiri gitu. Nah seringnya kalau aku lihat gitu tren di orang tua murid ya pas aku masih ngajar, mereka tuh karena terlalu ingin yang terbaik buat anak, kadang tuh disalah artikan dengan semuanya harus mengikuti keinginan orang tua gitu. Semuanya tuh harus berdasarkan
pengetahuannya orang tua. Yang Jadi kita anak anggap gak boleh terbaik. yang kita anggap terbaik, gak boleh ini, gak boleh itu. Sesederhana mau besok sekolah buku-bukunya yang siapin orang tua gitu, kayak alat tulisnya yang siapin orang tua. Menganggap bahwa itu nanti bisanya pas dia udah di kelas tinggi, padahal enggak, itu tuh bisa dilatih dari sedini mungkin gitu, supaya dia punya tanggung jawab. Kalau dari awal kita selalu melakukan pekerjaan-pekerjaannya anak dan tidak membiarkan mereka salah, just for the sake kita merasa kayak pokoknya aku tuh sayang banget sama anak aku nggak mau dia salah gitu, itu tuh justru menurut aku malah akan membuat anak tuh nggak akan mandiri gitu, dan nggak akan bisa percaya diri, dan nggak akan bisa menemukan suaranya sendiri karena mereka selalu bergantung sama orang lain gitu. Soalnya kan juga kayak jokesnya tuh adalah ada dadakan nih anak malam-malam bilang besok harus bawa alat-alat prakarya. In a deeper level sebenarnya seharusnya kita mengajarkan mereka bertanggung jawab kah dengan nggak ngebantu, atau apa sih boundaries dari kita showing kalau kita care versus kita biarin aja kamu merasakan konsekuensi. Karena kan tadi kamu juga bilang di awal kalau sense of affection, ngerasa diurusin tuh penting nih buat anak. Yes, itu agak susah ya. Gimana kita kayak nggak ada fine line sih. Kita ngebedainnya gimana ya? Kita tuh sayang, kayak mau kasih affection, kita mau being compassionate with our kid, tapi di satu sisi kita mau kasih dia kesempatan buat bertanggung jawab. Menurut aku justru dengan ngasih dia kesempatan untuk bertanggung jawab itu udah jadi sebuah affection gitu ya. Kenapa? Karena kita tuh mempersiapkan anak kita buat menghadapi masalah di dunia nyata gitu. Kita mempersiapkan dia untuk bisa berdiri di kakinya sendiri ketika kita lagi nggak ada. Jadi kalau kayak tadi tuh, anak lupa besok udah harus ada barang-barang yang dibawa gitu, dan kita udah nggak sempat gitu ya, misalnya untuk nyiapin dan sebagainya. Dan kasih itu jadi tanggung jawab anak gitu, bahwa kayak itu adalah pekerjaan kamu yang harusnya kamu lakukan. Misalnya kamu ingetin ibu atau bapak gitu ya, tapi kamu tidak melakukan itu, berarti kamu harus tanggung konsekuensinya apa besok gitu. Menurutku itu buat aku ya. Dan kalau misalnya if that were to happen to my kid, itu aku akan ngambil jalan itu gitu, supaya dia belajar bahwa nggak semua hal dalam hidup itu akan selalu sesuai dengan keinginan dia gitu, dan bahwa dia akan ngerasa gagal, dia akan ngerasa kalah gitu ya, dia akan ngerasa sometimes hidup nggak selalu berpihak dan nggak selalu berputar di dia juga gitu. Menurutku itu perlu sih gitu, karena at the end of the day kan mereka akan tersakiti ya. Kayak lagunya si Nina. Iya, dan aku jadi keinget, aku suka banget sih karena dulu juga aku keinget quote ya dari orang terdekat. Misalnya dulu suka ditanya kalau aku dan siblingku misalnya banyak les dan terlihat sibuk gitu ya, kok tega banget sih sama anaknya dibikin sibuk nih dan lain-lain. Tapi ternyata ini satu quote yang ngena adalah lebih tega kalau kita justru ngikutin anak. Ketika kita pengen berhenti, kita ngikutin. Kita malah lebih tega karena kita justru gak mempersiapkan mereka untuk bisa lebih tangguh di masa depan. Dan fast forward sekarang, iya juga lagi dunia lebih keras. Bener, resiliensi kan. Kayak, dan resiliensi itu dibentuk dari kesempatan buat kita salah, kesempatan buat kita gagal jatuh gitu. Kayak kalau kita jalannya mulus terus, anak kita semuanya disediain gitu ya, gak pernah dikasih kesempatan buat kayak apa ya, ibaratnya tuh susah gitu, sulit. Jadi gak akan tahu belajar gimana caranya menyelesaikan masalah gitu. Nah, aku kan pernah nonton drakor namanya Tissue Lesson. Itu kan kayak nonton juga. Oke, relate nih. Tapi kan ada satu episode, dia kan tiap episode beda-beda yes. Ada satu episode yang lebih kayak early childhood gitulah ya. Tapi kan mungkin ini SD-an lah kelas gitu. 1 itu. Itu kelas 1 emang bener ya. Jadi relate. Nah, aku lihat di situ fenomenanya memang kadang ada anak yang dia mungkin karena background keluarganya kita nggak tahu ya di rumah yang membuat pressure, anak itu jadi kalau dilihat sama temennya tuh berbeda, perilakunya tuh berbeda. Nah, aku tuh penasaran banget dari POV guru sih. Kan tadi I think your job tuh udah banyak banget tuntutannya, tapi gimana sih cara kamu kalau ada situasi di mana anak tuh kayak berbeda dari yang lain, peran kamu sebagai guru itu kemarin mungkin dari pengalaman juga boleh ya, itu kayak gimana? Penting banget jadi guru tuh penasaran pengen tahu gitu ya, kayak on a deeper level kenapa sih anak melakukan behavior yang mungkin dianggapnya tuh menyimpang. Kita kan sering terlalu dini melabeli anak tuh nakal gitu ya, anak tuh kayak aduh pembuat masalah nih, without bener-bener kayak pengen duduk dan nanyain ke anak sebenarnya apa yang terjadi gitu. Jadi
pertama tuh harus punya rasa penasaran Genuine dulu. ya. Penasaran dan jangan terburu-buru untuk ngejudge ya. Kayak karena once kita udah ngejudge tuh kita bias kan. Bias dan akhirnya kayak udahlah anak ini emang udah gak bisa diapa-apain gitu ya. Kayak ya udahlah gitu. Tapi dengan rasa penasaran itu yang akhirnya menggerakkan aku untuk pengen tahu gitu. Misalnya ya pertama pasti melakukan pendekatan personal gitu ya, nanya-nanyain ke dia. Kalau di rumah tuh kamu sama siapa biasanya? Nah dari situ kan udah ketahuan kalau misalnya dia bilangnya kayak sama nenek gitu. Oh emang di rumah nggak ada ibu atau bapak. Terus ada tuh anakku yang cerita ibunya intinya udah kayak ninggalin dia lah dari kecil, jadi ibu nggak ada gitu. Terus ya udah biasa dia sama pacarnya gitu. Jadi kayak dari satu pertanyaan tuh anak kan ya jawabnya polos aja gitu ya, apa adanya. Di situ aku udah bisa menganalisis, oh ternyata ada sesuatu ya yang terjadi gitu. Aku sampai pernah punya kasap, ini cerita yang kayak aku belum pernah ceritain di podcast manapun. Jadi satu anak ini ternyata nama ibu kandungnya dia. Jadi pokoknya somehow aku butuh akta kelahirannya dia lah. Waktu itu kita lagi mau ngurusin apa gitu, aku minta ke dia kan akta kelahiran. Pas dia kasih, aku tanya, ini nama ibu kandung kamu ini. Ternyata nama ibu kandung yang ada di akta kelahirannya sama ibu yang dia tahu itu tuh berbeda gitu. Jadi terus kayak dia juga kayak dia yang don't baru even have the knowledge ya. Iya, dan dia juga kayak baru tahu di situ. Terus dia kayak nangis somehow gitu. Dan anaknya tuh dia sering kayak suka, kalau dia lagi kesel banget dia tuh suka yang kayak nonjokin dinding dan temen-temennya gitu. Jadi di situ tuh udah kebuka aja kan layer-layer tadi gitu. Anak kelas 4 SD bisa kayak gitu meledak-ledak. Ternyata pas aku lihat akta kelahirannya ibunya beda. Terus dia kayak cerita intinya papanya dia tuh suka kayak pukulin dia gitu di rumah. Dan ibunya dia yang tidak tertulis di akta kelahiran itu dia juga udah gak tahu ada di mana ibunya gitu. Jadi tuh kayak sedih banget ya gitu. Hal yang Aku tuh, besar banget untuk dilalui seorang anak benar. ya. Dan aku gak mungkin tahu kalau gak melakukan pendekatan personal ya. Aku mungkin akan bisa bilang ke guru-guru lain, udahlah anak ini udah gak ada harapan, udah nakal gitu. Tapi karena tadi keinginan untuk beneran pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi. Dan ternyata aku cuman bilang, waktu itu dia sampai nangis banget gitu ya. Terus aku cuma bilang kayak, kamu tuh nggak seperti apa yang kamu pikirin, kamu nggak nakal kok gitu. Ibu tahu kamu tuh sebenarnya kamu bukan anak yang nakal. Itu tuh dia kayak nangis banget gitu. Ya Ini Allah, cowok, aku anak touched cowok banget loh. Iya, anak cowok. Jadi kayak biasanya kan kita punya bukan mindset, stereotip ya, anak cowok tuh nggak boleh nangis, harus kuat gitu. Ini enggak, dia nangis di ruang guru waktu itu. Sedih banget. Dan dia kayak aku gak kebayang. Dan kamu cara deliverynya kebayang tadi. Kata-katanya heartwarming banget. Dan itu kayaknya kata-kata yang memang dia butuh dengarkan. Bener, gitu dia ya. disentuh aja. Kayak aku kan berhati-hati banget ya, apalagi kalau anak yang beda lawan jenis gitu. Cuma terlihat banget kan anak yang kurang sentuhan fisik di rumah. Itu once kalau kayak kita sentuh tuh dia bisa yang kayak sampai trembling. Bayangin deh, kayak kasihan banget ya sih, dia tuh cuma butuh pelukan di rumahnya, please peluk dia gitu kayak. Sedih sih. Dan rasa sedih banget. Dan aku senang banget sih kamu benar-benar sebagai guru tuh it's taking the extra mile. Karena tadi itu ya gak harus kita menjadi seorang psikolog untuk bisa paham. Kayak kita bisa merasakannya ya ke anak-anak. Dan setelah itu ketika aku pengen tanya lebih ke impact ya dari action-action yang kayak kita anggap tuh nggak penting tapi ternyata berarti. Setelah misalnya anak ini kamu udah sentuh sedikit dan sentuh hatinya dengan kata-kata itu, apakah ada perubahan gitu dari diri dia atau seperti apa sih prosesnya? Iya, aku ngerasa ketika anak tadi ya, mereka kan mencari-cari perhatian, mencari-cari kasih sayang. Ketika itu terpenuhi, mereka jadi lebih fokus sama apa yang jadi tujuan benerannya gitu. Yaitu kayak belajar yang emang dia belajar karena pengen tahu, karena pengen bisa, karena pengen punya kemampuan apa gitu. Jadi nggak ada lagi perilaku-perilaku menyimpang itu yang kemudian menghalangi tujuan awalnya dia. Sedangkan ketika kayak anak tuh selalu merasa kurang, gak pernah cukup, dia di kelas tuh gak fokus gitu. Dia ada tapi ya nggak di situ gitu. Dia tidak benar-benar kayak misalnya ketika ada diskusi dia nggak mau kayak mencoba untuk menjawab, nggak mau mencoba untuk engage, terlibat gitu. Ya karena tadi ya pikiran dia kemana, terus yang ngerasa ada yang kurang. Ya kayak kita aja lah misalnya kalau kerja kayak misalnya belum ngopi gitu ya, atau kayak aduh belum apa nih, belum itu tuh pasti ada yang ngerasain kurang. Sama murid-muridku tuh juga kayak gitu. Makanya kalau emang pengen anak tuh benar-benar mencapai potensi terbaik, ini kayak saran buat semua orang tua ya, cukupilah semua
bahasa kasihnya mereka gitu, love language-nya mereka gitu, kayak penuhi sentuhan fisiknya, terus kayak words of affirmation-nya. Anak tuh butuh loh denger dari kita kayak I'm so proud of you gitu, kayak you're amazing. Itu tuh nggak apa-apa, walaupun ya tergantung konteks juga. Terus ya apa bahasa kasih, quality time gak sih? Iya. Love languages kan banyak. Kayak, iya, Quality time tadi physical touch. Kayak iya sih, sebenarnya balik lagi ke dasar itu, dan pada akhirnya anak juga cuma manusia ya. Kadang kita terlalu fokus ke goalnya, jadi ya mungkin kadang kita mengeraskan disiplin, niatnya baik, tapi balik lagi tangki cinta, love language itu yang harus diisi. Nah, aku penasaran nih Galih, tadi kan murid-murid yang kamu temui itu udah kamu ceritain, tetapi boleh ceritain gak sih kira-kira biasanya orang tua dari anak-anak yang kamu didik waktu itu seperti apa sih biasanya? Again, orang tua tuh kan juga membawa luka-luka pengasuhan, membawa kayak ambisi-ambisi dan mimpi-mimpi yang mungkin gak terpenuhi dulu gitu ya. Jadi mereka tuh ingin anaknya tuh somehow menjalani mimpi-mimpi dia yang dulu gak dijalani. Aku ngeliatnya gitu sih. Jadi aku cukup bisa memahami dan memaklumi gitu kenapa banyak orang tua yang pada akhirnya tuh punya keinginan kuat banget anaknya harus di satu kelompok sama ini ya bu, pokoknya dia nggak boleh sama kelompok lain gitu, kayak dia nggak boleh bu duduk sama ini duduk sama itu, yang kayak kalau duduk harus di depan. Kamu pernah gak sih lihat video yang kayak ada tuh ibu-ibu di daerah mana itu bener-bener yang pagi-pagi subuh-subuh udah nungguin kelas supaya anaknya tuh duduk di depan gitu. Kayak coba bayangin kalau rotasi kan sebenarnya sama aja ya, kayak dia mau duduk dimanapun. Tapi ya itu ada, itu memang terjadi gitu ya. Dan aku sebenarnya cukup aku cukup bisa bilang pas masa aku ngajar tuh aku berusaha mengedukasi orang tua juga gitu. Jadi selalu ada pertemuan orang tua di mana aku mendengarkan juga sebenarnya keinginan orang tua tuh apa sih, pengen anaknya jadi anak yang kayak gimana. Terus apa challenge-nya, masalah-masalah atau tantangan kalau di rumah kayak gitu. Jadi aku berusaha fair gitu lah ya. Aku mendengarkan dari sisi mereka dan kemudian aku menyampaikan gitu apa yang akan aku lakukan di kelasku dan yang aku harapkan dari ibu bapak nih seperti apa gitu. Dan ternyata komunikasi dua arah itu juga cukup bisa menjembatani lah apa yang mereka mau dan apa yang sebenarnya aku percaya nih murid-muridku harus bisa melakukannya sendiri gitu. Di awal-awal udah pasti ya, karena kan again itu not common. Biasanya mungkin mereka gak kayak gitu kan. Apalagi waktu itu aku ngajarnya di kelas 4. Jadi di kelas 1, 2, 3 tuh mereka pasti udah terbiasa dengan ya culture yang seperti apa gitu lah ya. Begitu kayak ketemu aku, perubahannya di tengah-tengah jalan apa gak nih sih? gitu kan. Jadi ya pertama-tama pasti pergolakan itu ada. Tapi lama-kelamaan ya orang tua akhirnya menyadari. Kayak waktu itu aku kan ngajarin kelas 1, sempet tuh beberapa pelajaran tuh misalnya kayak belajar buat nulis tuh, karena aku tahu harusnya kan sensori motoriknya dia mereka dulu ya yang kayak diasah. Nah banyak anak tuh yang megang pensil aja tuh gak bisa gitu. Terus aku kayak ada beberapa kan kayak melakukan semacam prakarya dan sesuatu yang emang gak langsung ngerjain soal. Itu aja tuh ditanya gitu sama orang tua, Bu kapan sih belajarnya? Menurut mereka tuh bukan belajar. Menurut mereka tuh belajar tuh yang kayak pokoknya di buku catatan atau buku latihannya itu harus full, harus penuh kayak gitu. Ada orang tua yang komplain karena buku catatannya gak ada isinya gitu. Yang kayak padahal selama ini kita pakai misalnya kertas atau apa gitu. Tapi those kind of things it still happen gitu. Karena ya again definisi sukses, definisi berhasil, definisi pintar buat orang tua tuh kan beda-beda banget. Beda-beda banget. Memang kadang-kadang ngarahnya kan ke akademis banget gitu. Dan itu kan on the extreme end yang orang tua pengen banget yang terbaik untuk anaknya sampai bela-belain gitu ya. Betul. Cuma bagaimana cara kamu menghadapi mungkin orang tua yang justru kebalikannya, neglect gitu ya, kayak walaupun banyak hal yang di luar kontrol kita gitu. Banyak banget karena aku di sekolah negeri tuh fenomena anak gak masuk sekolah tuh banyak kalau di sekolah negeri gitu ya. Dan ketika itu gak ada penalti atau apa? Iya, karena itu agak susah. Karena ketika kita telusuri itu ternyata ada relasi sama entah misalnya orang tuanya harus berdagang, anaknya mesti bantuin, atau anaknya mesti jagain adiknya di rumah, yang kayak domestic issues gitu, yang kita juga aduh gimana ya caranya gitu. Jadi itu banyak banget juga terjadi sih. Ada murid-murid yang orang tuanya tuh bahkan nggak pernah ngambil rapot anaknya ke sekolah, dipanggil tuh nggak pernah datang gitu ya. Biasanya aku kalau udah kayak gitu aku samperin dan kayak beneran ngajak, Bu ayo kita ketemu gitu ya. Jadi emang rada-rada
ekstra ya, Iya. lagi-lagi gitu. Semuanya Cuman ekstra, semua semuanya layernya. semuanya ekstra. Tapi biasanya aku juga metain sih Kasap. Jadi aku ngerasa aku tuh cuman satu, dan aku gak mungkin bisa ngeberesin semua masalah murid-muridku Benar. gitu ya. Jadi aku selalu prioritisasi dulu lah, mana yang paling urgent untuk diberesin, mana yang ternyata aku udah lakukan beberapa intervensi ternyata masih belum sesuai nih sama harapan. Ya udah, itu aku kayak semacam punya kategorisasi sih. Karena kalau gak kayak gitu aku stres sih, karena Iya pengennya kan? kayak 30 gimana anak caranya satu ya guru. 32 murid ini semuanya tidak ada yang tertinggal. Tapi ya ternyata realitinya berbicara lain ya. Jadi kadang itu sih punya keinginan buat nggak terlalu hard on yourself sebagai guru, and always tell yourself that you've done your best. And if the outcome itu masih belum sesuai sama harapan kita, jangan selalu put the blame on you gitu. Itu yang kayaknya bikin aku oke, pelan-pelan gak apa-apa deh berdamai sama keadaan. Ada yang murid-muridku yang emang udah susah banget, sulit banget, but at least I was there. I'm trying to comfort dia juga, dan ternyata masih belum sesuai sama harapan aku, dan pada akhirnya aku let go sih. Aku dong mau apresiasi kamu, luar biasa banget loh jadi guru. Iya, Bener-bener thank you. semua aspek kamu extra mile dari awal. And really I really appreciate that. Thank you, Karena thank you. ya kamu bener-bener ngejalanin walk the talk, Iya, bahwa iya. ya pendidik ya yang akan membentuk masa depan anak-anak. Karena ya tadi ya aku ngebayang just that one moment kita menyentuh seorang anak dari kata-kata dia, dari sentuhan tuh, it can change his future gak sih? Bener. So yeah, I'm so proud of you, Thank you. Gali. Iya, Jadi, selalu emosional sih kalau iya. ngobrolin itu. aduh, ya emosional banget nih. Nah, kalau rumah adalah sekolah pertama buat anak ya, menurut Gali apa sih pelajaran terpenting yang seharusnya kita sebagai orang tua kasih tahu dulu ke anak sebelum ke sekolah? Itu sulit banget, karena menurut aku justru sebelum ke anak, orang tua tuh harus sering ngobrol sama dirinya sendiri sih. Aduh, Iya gak ngena sih? banget ya. Karena tuh kayak ya balik lagi ya, tadi aku sempat bilang banyak orang tua di sekolahku dulu yang sebenarnya dia ngejalanin mimpi-mimpinya dia yang dulu tuh nggak terlaksana. Jadi dia kayak memaksakan itu buat anaknya. Yang sebenarnya tuh dia harusnya ngobrol ke diri dia sendiri gitu, bahwa nggak apa-apa, ini jalan kita sekarang. Kayak kita mungkin belum bisa punya kesempatan yang kayak dulu gitu kita mau, tapi anak kita nih berhak punya jalannya sendiri gitu. Kayak kadang tuh menurutku kitanya juga yang harus ngerasa penuh dan cukup dan bahagia gitu ya. Ketika kita udah cukup, bahagia dan penuh, ngomong sama anak tuh bukan ngomongin ambisinya kita gitu, tapi beneran kayak pengen ngedengerin dia juga. Sebenarnya kamu tuh maunya kayak gimana sih, kayak kamu harapannya tuh seperti apa. Ya tentu ini berdasarkan fase ya, kan ada juga anak yang mungkin kalau kayak udah, menurut aku fase anak SD tuh udah bisa ditanya kayak gitu. Tapi kalau fase anak TK kan ya mungkin mereka juga bingung gitu, what to do in my life gitu. Justru I need you ibu gitu kan, untuk jadi kompas. Dan di saat itu kalau aku selalu kasih semacam morning affirmation ke Aruna. Aku pernah bikin anak satu, kamu ya? iya, Sekarang udah 5 tahun. 5 Tapi tahun aku kan? selalu lakukan ini dari dia bayi, belum bisa ngomong. Tuh kayak apa pagi-pagi aku kayak ya gerak-gerakin tangannya. Aku selalu bilangnya I am strong, I am brave, I am beautiful. Jadi kayak words of affirmation tapi buat diri sendiri. Dan itu yang aku selalu jadiin habit buat anak aku sampai sekarang dia udah umur 5. Tiap pagi tuh lihat di kaca gitu sambil sikat gigi, begitu selesai sikat gigi mau berangkat sekolah, dia ngomong itu ke dirinya sendiri gitu loh. Yang kayak menurutku ya, dia juga harus bisa belajar mencintai dirinya, belajar nggak apa-apa kalau dalam beberapa kesempatan tuh aku akan sendirian, dan bahwa aku nggak selalu harus sama orang lain gitu. Karena kan kalau di kelas atau di sekolah kita lihat ya, anak tuh ngegeng. Terus ada kayak anak tuh yang kayak I don't wanna play with you, yang kayak gitu, kayak Oh iya, you're like this, nge-challenge you're like that. self-worth kita ya. Bener, jadi kayak self-worth kita tuh kadang-kadang jadi dependent on orang mau main sama kita apa enggak sih. Padahal kamu sekarang waktu udah dewasa, kamu ngerasa kayak gitu gak? Apakah Enggak. kamu melihat self-worth kamu tuh tergantung berapa banyak yang ngajakin Sabrina keluar hari ini, kan enggak kan? Enggak, tapi pas kecil gitu. Iya. Kalau kita nggak diajak main part Sedih of the kan? group tuh sedih banget sih. Sedih. Jadi menurut aku dia harus cukup sama dirinya dulu sih sebelum kayak dia kemudian ketemu sama orang-orang. Of course we need to be kind to others, but first be kind to yourself. Ini gitu kayak ya. hal yang jarang banget diajarin ya. Karena kan kalau di pelajaran sekolah baik tuh berbakti, baik itu kayak pokoknya giving. But like yang untuk diri kitanya itu sih. Sebenarnya ini nyambung sama pertanyaanku selanjutnya. Aku mau nanya kayak di tengah-tengah
kesibukan orang tua zaman sekarang, apalagi ya in this economy juga, apa hal kecil yang bisa kita tanamkan ke anak supaya dia merasa diri dia penuh? Maybe that's one. Ya. Kamu udah jawab, tapi kayak ada lagi gak sih, apalagi yang menurut kamu juga dulu sebagai guru SD ngeliat ini tuh berdampak banget pada dia untuk belajar dan dia mau bertumbuh? Ngobrol sama anak menurutku itu masuk juga ke quality time ya. Tapi kadang-kadang tuh pas ngobrol sama anak, kita tuh tendensinya mau entah kayak ngoreksi, entah kayak buru-buru interupsi, harusnya gini, harusnya gitu gitu. Refleks ya? Refleks gitu sih. Iya. Jadi kemampuan kita untuk mendengarkan tuh juga diuji ketika kita mau mendengarkan anak kita sampai selesai. Coba deh challenge yourself to listen to your kid. Jangan interrupt dia sampai dia selesai ngomong gitu. Kayak menurut aku ya, ketika dia diberi kesempatan untuk ngomong di rumah dan dia merasa bahwa suaranya berharga, I don't think dia akan merasa punya kepentingan buat cari validasi itu di eksternal gitu, di luar. Karena dia terbiasa dari rumah tuh kayak oke, aku tuh selalu when I speak up, my mom and my dad listens to me. Kayak but when I'm wrong, my dad and my mom juga kasih tahu aku kalau aku salah gitu. Dia udah dapat itu di rumah, fondasinya kuat. Jadi ketika dia keluar, dia nggak perlu proof, dia nggak perlu membuktikan diri juga gitu nggak sih? I know this seems like kayak itu ideal banget gitu ya, kayak utopis banget. Tapi sesederhana ngobrol sama anak dan dengerin dia ngomong. Dan pas ngobrol sama anak, don't be on your phone juga gitu. Itu yang kayak zaman now. iya kenapa gitu. Iya, Itu susah kan. iya. Jadi ketika anak ngomong tuh taruh HP-nya, dengerin. Karena ya tadi Let them finish. justru mereka bisa mencoba nyari perhatian malah lewat ke tindakan-tindakan yang menyimpang ya di sekolah ya. Makanya tadi akar dari bullying, akar dari Betul. And they don't feel safe at home. They don't feel safe when they're telling us something. Karena we're always on our phone, we're always like pikiran kita kemana gitu. Jadi dia gak ngerasa connected. Makanya dia ketika ada sesuatu dia gak mau cerita sama kita lagi gitu. Really, Itu aku selalu takut sih. Kayak aku selalu takut. Makanya aku selalu pengen jadi orang pertama yang diceritain anakku apapun itu ya. Even ketika dia menceritakan kesalahannya misalnya, atau kegagalannya or anything yang bikin dia malu gitu. akan sulit banget untuk kita nahan, gak freak out dulu, ya gak sih? Bener-bener ini kayak pattern yang penting banget sih. Nah, kamu kan pernah bikin di konten kamu kalau pendidikan itu tidak bisa menghapus kemiskinan gitu, dan di situ kamu jelaskan. Boleh nggak kamu ceritain apa yang kamu maksud dengan itu? Karena juga mungkin based on your experience, kamu sebenarnya mengajarnya di sekolah negeri Jakarta Pusat pun kamu masih juga merasakan itu. Iya, karena kalau kita ngomong pendidikan tuh biasanya kita membayangkannya sekolah gitu ya, hal-hal yang sifatnya akademis. Tapi kita lupa juga soal faktor-faktor lain yang mendukung supaya pendidikan tuh beneran bisa memberikan akses kehidupan yang layak buat anak-anak gitu. Bahwa kayak oke, misalnya dia berprestasi di sekolah, tapi pada akhirnya dia akan punya gak sih kesempatan buat dapat pekerjaan yang layak juga, yang bisa mengubah nasib orang tuanya. Tergantung banget sama status sosial, sorry to say, saat ini gitu ya. Kayak anak-anak yang memang datang dari background yang mungkin middle to low, dia benar-benar harus bekerja keras banget. Dan bahkan bekerja keras pun gak cukup kalau sistemnya tuh gak mendukung dia untuk pada akhirnya achieve their full potential kan. Itu yang aku maksud sebenarnya, kayak ketika kita selalu ngomonginnya pendidikan menghapus kemiskinan, dan kita melihat guru, kita melihat sekolah, tapi kita lupa melihat tanggung jawab kita juga sebagai masyarakat. Ya mungkin ini lebih ke on a higher level, we're talking about the country itself, the state gitu ya. Gimana kayak pemerintah juga punya peran. Dan menurutku itu, karena yang kejadian di murid-muridku tuh gak malas, mereka juga rajin gitu. Mereka datang ke sekolah, they show up gitu ya, despite everything. But again the system dan the structure kadang ya bikin mereka jadi nggak punya kesempatan yang sama orang-orang lain yang punya akses yang lebih baik gitu. Dan again menurutku peran orang tua ya, aku ngerti banget sih sebagai sesama orang tua tuh susah gitu ya menyeimbangkan pekerjaan, kebutuhan, dan juga gimana hadir sama orang tua, hadir buat anak gitu. Tapi ketika kita udah jadi orang tua, remember your role gitu ya. Remember bahwa anak kamu tuh punya kamu sebagai dunianya gitu loh. Dan ketika kita nggak beneran commit to that, kasihan anak tuh selalu akan jadi korban gitu. Jadi sebenarnya layer yang aku omongin di konten itu tuh banyak banget. Pertama tentu buat jadi pengingat untuk kita semua, masyarakat dan negara itu sendiri. Kedua ya untuk orang tua juga gitu. Sesibuk apapun,
jangan lupain anak kamu. Harus selalu bisa ada buat anak kamu, karena walaupun anak kamu sukses or anything, dia nggak akan jadi orang yang benar-benar berempati dan punya jiwa kemanusiaan yang baik kalau dia aja tuh nggak pernah ngerasa cukup sama orang tuanya dan keluarganya gitu. Balik lagi starts from home ya. Yes. Tapi itu kan di rumah ya, di rumah, dan apa yang kamu juga sebagai orang tua ya, you're a mom, apa yang bisa kita bangun dari rumah. Tapi kalau menurut kamu, pandanganmu, anak-anak itu sebenarnya butuh guru yang seperti apa sih? Aduh, kalau ngomongin ini tuh sebenarnya kayak it's not fair for the teachers because we know the well-being of the teachers now, dan segala hal yang berhubungan sama kesejahteraan guru. Aku tahu mungkin pada saat ini tuh masih belum layak gitu, tapi aku juga selalu percaya menjadi guru tuh adalah menjalankan panggilan ya. Makanya tadi aku bilang kayaknya ya Kasap, aku tuh nggak mungkin punya that drive untuk dorong aku untuk bikin kayak gitu if I don't listen to my calling gitu. Kayak itu tuh susah dideskripsiin gitu. Ketika emang guru pendidik yang punya panggilan, kita lihat lah ya banyak cerita-cerita guru honorer yang maksud aku ya, menurut aku itu nggak perlu diromantisasi karena harusnya mereka dapat kesejahteraan yang layak. Tapi bayangin deh, kayak walaupun dengan apa yang mereka terima tuh nggak setimpal gitu ya dengan apa yang mereka udah kasih, but they go on anyway gitu kan. Apa coba yang ngedorong mereka kalau bukan karena bener-bener passion dan calling ya. Ya sudah pasti aku merasa kompetensi dan kesejahteraan guru itu yang perlu diperhatikan oleh negara itu sendiri. Dan makanya menurutku kalau ngomongin pendidikan tuh mesti mundur banget ke kampus keguruan juga gitu. Tempat yang memproduksi guru-guru kita gitu kan. Apakah memang guru-guru kita nih udah sesuai kompetensinya dengan apa yang kita harapkan, dan apakah kayak infrastruktur, sistem itu juga mendukung guru untuk beneran mengajar. Karena seringkali di sekolah tuh kita nggak cuma mengajar mendidik ya, tapi banyak hal yang tadi aku ceritain yang harusnya itu bener jadi tugasnya orang tua, tugasnya masyarakat, tapi jadi kita juga yang beresin. Bener banget. Makanya ya aku setuju banget untuk teachers deserves the world gitu ya. Kayak ya tadi hal-hal ekstremal yang kamu lakukan yang sebenarnya mempermudah nanti ke depannya kan. Cuma setuju banget, mungkin sudah sebagai orang dewasa juga dengan banyak tanggung jawab, udah banyak hal yang equip nih di kita. Belum lagi yang di rumah, pekerjaan kita ada tuntutan, ada target, ada tanggung jawab, dan anak yang dipegang juga banyak. Jadi wah benar-benar a long way to go ya kita untuk benar-benar bisa merangkul, dan sangat appreciate banget sih dengan profesi guru. Kalau di ini teach you a lesson ibaratnya itu kan kayak si tim itu kan jadi support juga buat guru. Iya bener banget kan. Guru tuh butuh itu sebenarnya, kayak butuh orang yang emang bakal kayak support mereka gitu. Ngeliat kan dari POV mereka. Ngeliat dari POV mereka, nggak yang judgmental, kayak pengen tahu juga. Sebenarnya sesederhana itu loh. Tapi seringkali ada apa-apa ya udah guru lagi yang disalahin. Seakan-akan superhuman, padahal hanya banyak limitasi juga capacity setiap guru. Tadi aja yang kamu describe tuh udah kayak itu pekerjaan berapa orang sebenarnya kan, kayak taking that action. Keren banget sih. Dan kamu tuh bertahan sampai bahkan 4 tahun lebih kan. Nah dari situ apa yang akhirnya kamu kan sekarang membangun Smart Chick ya, yang ingin fokus buat mengajarkan pola pikir matematis kepada anak-anak lewat cara yang interaktif. Nah, like what is your why lagi, kayak apa calling kamu untuk membangun ini, dan kenapa kamu pikir ini isu yang penting? So when we talk about math, kita tuh cenderung memikirkan math as a subject. Padahal tadi Kak Sabrina tuh bilangnya tuh mathematical thinking kan. Aku suka banget karena sebenarnya yang kita maksud tuh it's not just the subject but the way we think. Kayak gimana cara kita berpikir, cara kita memandang masalah. Itu tuh kalau kita punya kemampuan matematis yang baik, sesederhana memilah mana yang harus kita kerjain sekarang, mana yang itu nanti dulu deh, atau mana yang bisa delegasiin. Prioritisasi pun itu part of mathematical thinking. Padahal kayak kesannya tactical skill yang beda ya. Tapi kan kayak itu sebenarnya connected juga in a way gitu. Dan aku ngerasa matematika di sini tuh aku lebih suka waktu itu bilangnya tuh literasi numerasi juga gitu ya. Jadi waktu aku ngajar, aku melihat seperti yang tadi udah kita obrolin, bahwa satu, pendidikan paling pertama tuh datangnya dari keluarga, dari orang tua. Tapi seringkali orang tua tuh nggak tahu caranya gimana ngebantuin anaknya gitu. Jadi aku merasa kayak oke, solusi apa yang impactnya tuh nggak cuma dirasain sama anak-anak, tapi dirasain sama keluarga, dirasain sama orang tua. Gimana caranya matematika yang sering dianggap sebagai sebuah subjek aja, yang orang akhirnya berpikir
I don't think I will need math in my future gitu ya. Aku anak sosial deh, Aku anak misalnya sosial kayak stereotipnya. ngapain sih belajar X sama dengan berapa gitu misalnya. Itu tuh akhirnya menurut aku adalah pandangan karena kita ngelihat matematika sebagai mata pelajaran. Tapi kalau kita ngelihat matematika adalah bagian dari kehidupan kita, bahwa matematika is all around us dan cara kita berpikir, maka itu akan beda. Nah caranya gimana? Caranya adalah gimana cara kita belajar matematikanya yang nggak langsung ngomonginnya tuh subjek atau mata pelajaran, tapi connected with masalah-masalah di dunia nyata. Jadi itulah yang kami rancang di Smartik Indonesia. Memulai dari sejak dini, Smartik bisa dipakai dari usia 4 sampai 14 tahun. Jadi di Smartik sendiri kita mulai dari assessment diagnostik terlebih dahulu. Nah kenapa nih assessment diagnostik? Karena balik lagi pengalamanku juga di sekolah negeri, 32 anak coming from very different background, yang tiap anak tuh bisa beda-beda banget kan kemampuannya. Iya, Kayak yang satu udah kompetensinya. bisa jago perkalian gitu, hafal luar kepala, yang satu ternyata membilang ribuan aja belum bisa. Itu kan beda-beda banget. So we have this personalization juga gitu. Jadi gimana mempersonalisasi rencana belajar setiap anak yang berbeda-beda level pemahamannya, dan kita assess dulu dari assessment diagnostik. Baru kayak tiap harinya mereka akan punya daily session, jadi kayak latihan selama 15 menit aja. Yang mana kita percaya 15 menit itu pertama melimit screen time mereka juga, karena kan Smartik is a digital platform ya. Kedua, kita percaya belajar yang dilakukan sedikit tapi konsisten setiap hari itu jauh akan lebih bermanfaat sama pemahaman dan daya ingat otak kita dibanding kita kayak SKS, sistem kebut semalam. Karena kayak neuroplasticity itu kan. Yes, bener. Semakin Jadi konsisten, semakin betul. kuat. Jadi ya harapannya adalah dengan membantu gimana aku yang tadinya muridku 32 nih, tapi aku pengen punya murid lebih banyak lagi seluruh Indonesia. I think technology kan sebenarnya memungkinkan kita untuk melakukan itu. But way more than the technology itself is the impact yang kita berusaha kasih ke orang tua. Orang tua yang sekarang tuh banyak ya orang tuanya tuh yang pengen hadir, pengen nemenin anaknya belajar, but don't know how, clueless. Nah ini kita kasih lah, udah tinggal pakai Smartik. Di Smartik ada desain kurikulum yang sesuai sama kemampuan anak-anak, dan ya pelajaran-pelajaran matematika yang juga berhubungan sama kehidupan sehari-hari, dan menjadikan belajar matematika itu menyenangkan juga. Gitu. Jangan langsung horor apa, karena kan nih sesimpel kita kalau bisa matematika jadi tahu diskon ya. Itu kalau sekarang kita udah zaman sekarang. Iya. Tapi kalau buat anak-anak kan juga aku dengar soal future skills ya, yang makin lama makin mengerikan, apalagi dengan zaman AI, kita harus lebih critical thinking dan problem solving. Gimana cara kayak kita memandang, dan gimana sih pola pikir matematis tuh bisa bantu kita lebih critical thinking dan problem solvingnya bagus gitu skillnya. Tadi kan yang pertama itu ya prioritization, terbiasa untuk memilah. Jadi ketika di dunia yang penuh informasi berlimpah nih, kita terbiasa juga memilah mana yang relevan sama kepentingan atau kebutuhanku, mana yang nggak perlu aku pikirin. Karena kalau kita pikirin semua stres kita kan gitu. Terus itu satu. Terus menurut aku juga kayak reasoning sih, bernalar kan, kayak dengan adanya AI semua yang bisa lebih terotomasi. Menurutku kemampuan untuk bisa tetap berpikir kritis gitu ya, kemampuan untuk tetap bisa bernalar, kenapa aku butuh ini, kenapa aku bukan butuhnya yang lain gitu. Itu kan juga adalah kemampuan yang didasari sama fondasi cara berpikir matematis gitu. Ya terbiasa tadi ya kan, kalau kita ngerjain soal matematika tuh harus tahu dulu apa yang diketahui gitu ya, apa yang ditanya. Jadi terbiasa untuk lebih kritis tadi tuh dengan apa ya, kita bilangnya tuh kayak punya step by step lah, jadi sistematis lah ya ketika berpikir. Dan menurutku itu penting banget supaya kita nggak jump off into conclusion gitu loh, tanpa benar-benar punya pertimbangan yang matang. Jadi punya kebijaksanaan dalam memutuskan sesuatu, menurutku juga didasari sama gimana kita memilih untuk jeda dulu, nggak terburu-buru. That's all secara tidak langsung tuh matematis banget gitu. Jadi itu sih menurutku kayak critical thinking, reasoning, terus apa tadi kita bilang prioritization gitu ya. Itu pada akhirnya jadi bekal buat kita problem solving. Jadi kemampuan untuk menyelesaikan masalah kan pertama harus bisa identifikasi masalahnya dulu. Terus punya pemahaman terhadap solusi-solusi apa nih yang ada, dan memilih solusi yang paling relevan gitu kan. Iya. Iya. I think like a long way to go ya. Tapi kalau menurut kamu apa sih gap challenge antar like realita di lapangan, matematika tuh dilihat sebagai apa versus ideally mathematical thinking tuh berpikir apa? Karena tadi kayak Benar-benar. misalnya kan matematika tuh identik dengan hafal rumus gitu. But like what's the actual gap nih?
Iya, karena memang pada akhirnya ketika udah ngomongin sekolah dan matematika di pelajaran kan itu yang menjadi tuntutan ya untuk ngerjain soal-soal, pada akhirnya perlu hafal rumus dan sebagainya. Sebenarnya kan gimana kita misalnya dalam waktu yang singkat kita bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan tepat dan akurat gitu kan. Makanya kenapa kayak orang berpikir oh harus hafal rumus nih biar nggak kelamaan mikirnya, which itu nggak salah juga gitu. Tapi itu tuh menurut aku udah kemampuan matematika tuh yang udah di atas. Justru yang sering terlewat tuh fondasinya ini loh. Fondasi yang mana kenapa kita juga fokus dari anak-anak usia dini sampai usia sekolah dasar ya. Karena seringnya tuh kita melupakan fondasi, kita langsung ke abstrak. Jadi ketika kita langsung ketemu abstrak, ada perasaan kayak susah, ada perasaan kayak nggak mau lanjut nggak bisa gitu. Soalnya kita melupakan fondasinya ini gitu. Dan menurut aku kalau kayak kita ngomongin realitanya, oke, kita kepake nih matematika tuh buat ngerjain soal-soal olimpiade dan sebagainya. Itu mungkin kita ngomonginnya tuh matematika yang kayak balik lagi ke subjek gitu ya. Sedangkan yang kita berharap di Smartick Indonesia ini tuh bukan cuman anak bisa mendapatkan nilai 100 di sekolah, tapi gimana ya ketika dihadapkan sama masalah sehari-hari, dia terbiasa kayak punya cara berpikir matematis itu yang akhirnya membuat dia tuh kritis, nggak terburu-buru menjawab gitu ya, nggak cuman ikutan tren, tapi benar-benar punya keinginan untuk memahami lebih dalam gitu loh, memahami lebih dalam sebuah masalah. Jadi again ngomongin realita yang ada di sekolah sama realita kita pengennya apa tuh mungkin akan jadi selalu conflicting gitu ya, karena balik lagi ke kebutuhan kamu tuh pengen anak kamu tuh kayak gimana sih? Apakah memang again ya itu mimpi kamu buat bikin anak kamu bisa matematika in that level, menang olimpiade dan sebagainya, atau kamu pengen anak kamu tuh percaya diri sehingga ketika dia ketemu sama tadi masalah diskon, masalah apa gitu yang berhubungan sama kehidupan sehari-hari, dia tuh mampu dan percaya diri untuk menyelesaikannya dengan mandiri gitu. Dan aku denger kan pernah ngobrol sama orang tua nih yang anaknya mungkin jago matematika. Sebenarnya didasari sama hal-hal simple kayak sehari-hari tuh diajak ngobrol problem solving sehari-hari tentang case matematik related gitu. Jadi kayak relate. Nah, ada gak kayak maybe some one or two hal-hal kecil yang kita sebagai orang tua bingung nih mau mulai dari mana, kita bisa ajak anak kenali nih di day to day aja yang simple. Math talk ya. Jadi nah salah satu hal yang kalau anak gak punya, kalau anak kesulitan punya mathematical thinking, ketika dia dihadapkan sama soal-soal cerita, dia tuh susah ngerjainnya gitu, karena dia terbiasa misalnya tadi ngomongin abstrak ya, dia terbiasa langsung ngerjain yang simbol-simbol. Jadi begitu itu terintegrasi dengan cerita, dia bingung gitu menyimpulkan apa yang diinginkan dari soal cerita ini. Tapi kalau kayak anak terbiasa kayak diajak ngobrol gitu, jadi dia udah tahu bahwa matematika tuh juga ada dalam cerita gitu ya. Kita membawakannya misalnya kayak oke, ibu mau ajak kamu ke pasar untuk beli 3 buah jeruk misalnya, terus ibu butuh kantong nih, tapi satu kantongnya itu kayak cuman muat 1, berarti ibu butuh berapa kantong ya gitu. Jadi itu kan secara tidak sadar juga udah ngajarin matematika. Oh berarti setiap kantongnya cuma bisa 1 karena ada 3 jeruk, jadi butuh berapa kantong. Nah, membawa itu menjadi percakapan sehari-hari itu membiasakan anak tuh bernalar juga, karena dia jadi kayak mikir 3, maksudnya ada proses berpikir yang terjadi di situ gitu, dan nggak terasa kayak belajar karena sebenarnya tuh percakapan sehari-hari aja gitu. Iya, gampang bener belanjaan pasar gitu ya. Jadi itu hal sederhana yang sebenarnya ngebantu anak juga sih untuk bisa, kita sebutnya apa ya, dikompos lah ya. Jadi dari satu cerita yang padat, dia bisa menurunkan itu jadi step by step. Oh ini, terus si tadi ya diketahuinya apa, yang ditanya apa, berarti aku butuh nyari apa gitu. Oke, jadi kayak orang tuanya harus kreatif juga nih yang sehari-hari kita cari kebiasaan kita terus kita bener. masukin. Oke. Nggak terasa nih ya obrolan kita, tahu-tahu udah selama ini. Dan aku pengen kayak untuk closing up ya, aku pengen kamu coba nge-recall balik kali ya dari pengalaman kamu sebagai educator sampai sekarang. Menurutmu apakah calling kamu benar-benar terjawab dan semakin terfulfill, dan menurutmu apa sih the issue that kita sebagai masyarakat harus hadapi bareng-bareng nih untuk bisa menciptakan iklim belajar, iklim bertumbuh yang aman bagi anak-anak
buat masa depan? I think we have to kayak we need to remember that we are part of a bigger thing than ourselves. Kita tuh mesti ingat bahwa dalam hidup kita tuh adalah bagian dari banyak banget hal-hal yang lebih besar daripada diri kita sendiri gitu. Bahwa ketika kita hidup di negara, kita hidup di dunia, kita gak cuma hidup sendirian gitu ya. Dan ada anak-anak kecil yang akan mengimitasi dan meniru kamu gitu ya. Jadi menurutku sekarang tuh aku ngerasa optimis sih justru dengan generasi Gen Z, Gen Alpha gitu ya. Karena mereka punya rasa sosial yang besar banget gitu, keinginan untuk be the part of the change, be the agent of change to make the world the better place, itu tuh kuat gitu. Dan menurutku itu yang exactly dibutuhkan biar kita tuh punya tempat yang lebih aman buat anak-anak gitu. Karena kalau nggak ada keinginan itu datang dari tiap orang, tiap unit-unit terkecil di masyarakat tuh nggak akan terjadi sih. So always remember that you are again a part of something bigger than yourself, and you do have role in this life, sekecil apapun itu. Itu sih kayaknya yang menurut aku perlu kita ingat. Karena kalau kita ngomongin pendidikan ya, pendidikan tuh sebetulnya kerja barengan. Pendidikan tuh akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan sehari-harinya. So it's not just a job of teachers atau sekolah, it's actually our job juga gitu. Ya, dan balik lagi kayak dari tadi kita ngomongin pendidikan, keyword kita justru bukan kayak di hal-hal yang kompleks atau akademis doang ya, tapi hal-hal yang balik lagi mendasar. Building a safe space, mendengar, menjadi listener, divisit lagi goal kita. Jadi ternyata harus malah core-nya lagi yang kita cek lagi. So thank you so much Gali. I really appreciate your work and what you do. Dan tentunya apapun itu bentuknya, makasih banget udah menjadi bagian yang membentuk anak-anak Indonesia nih ya ke depannya ya. So like let's fight together honestly. Thank you so much and I believe Mama Boss you learn a lot juga dari cerita ini, dari ketemu di lapangan, dari hal tentang pendidikan, dan bikin makin semangat gak sih buat kita revisit diri kita sendiri dan mencoba ngedenger anak kita nantinya. And I think that's it for today's episode. Thank you Gali. Thank you. And I'll see you guys on the next episode. Bye.